Avatar The Last Airbender itu sebenarnya bakal punya sequel namanya Avatar Aang. Tapi satu film bocor. Iya, bocor. Hah? Maksudnya gimana, no? Ya, satu film belum rilis, bocor ke internet dan udah pada nontonin. Kok bisa? Avatar Aang movie footage seems to have leaked months ahead of Paramount Plus premiere. Yes, jadi filmnya tiba-tiba udah bisa ditonton orang secara leak di sosial media dan parah banget bocornya. Gua aja kesel banget tahu berita ini karena gue nungguin banget ini movie. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Avatar Aang the movie? Apa bedanya sama Avatar sebelumnya dan kenapa bisa bocor, no? Lu udah sempet nonton, no? Belum. More than 3 minutes of footage from the upcoming Avatar Aang The Last Airbender movie seems to have leaked online months ahead of its official premiere on Paramount Plus. Yes, jadi akhir-akhir ini Twitter lagi rame banget di timeline gua tentang orang-orang yang ngomongin Avatar the movie yang bocor. Gua taunya nggak dari Twitter sih, gua taunya dari anak-anak Linson yang bilang, "Bang, bocor bang." Hah? Bocor? Apaan bocor? Avatar. Gua kayak, "What?" Terus pas gua mau cek, iya ternyata bener. Gua bukan ngecek bener karena gua nontonin. Sejujur-jujurnya gua nggak sempet nontonin. Udah ada peringatan ini. Yang artiannya berarti udah kena copyright, udah kena takedown. Kalau dapat apa lu mau nontonin? Enggak, karena gue pengen buat nonton ini di bioskop. Ex-Twitter user I'm still dissing sent fans of the original Fire, Water, Earth, and Airbending gang into a frenzy when they said Nickelodeon accidentally emailed them the full film, posting what appears to be 2 scenes from the project today. If real, it could be one of the more substantial leaks of recent memory, showing Aang, Zuko, Katara, Sokka, and Toph older and reunite with the new voice cast. Oke, jadi Avatar The Last Airbender lu pada udah nonton lah ya. Kalau belum nonton, ya lu ngapain ngeklik video ini? Yang intinya, gue suka banget, gue ngefans banget, bahkan gue ampe bacain komik-komiknya. Yes, mereka ada komik-komiknya. Zuko nyariin emaknya, berdirinya Republic City. Wah, itu lebih menarik banget, bro. Bahkan pas gue gede, gue baru sadar kalau Avatar ini bener-bener film yang berhasil menggambarkan perang untuk anak-anak. Seberapa ngeri perang, seberapa besar dampak perang. Waktu gue kecil, gue nggak nyadar gitu, tapi akhirnya gue sadar semengerikan itu perang, tapi untuk perspektif anak-anak gitu. Jadi gak dikasih gambar-gambar gore atau bom meledak dan lain-lain. Gak percaya, lu tonton lagi deh. Gue nontonin Korra juga, live actionnya di Netflix juga gue nontonin juga, diundang untuk nonton premiernya. Ini dia thumbnailnya kalau kalian mau nonton review gue sama live actionnya. Bentar lagi juga ada gamenya, kalian tahu gak sih bakal ada gamenya? Dan pas diumumin bahwa Avatar Aang dilanjut dengan story yang diterusin bagaimana mereka gede, gue langsung kayak wow, gue pengen banget nonton. Dan yang bikin gue lebih excitednya, ini tuh penulisnya yang original, Michael Dante sama Brian itu yang nulis. Yang original pertama The Last Airbender mereka yang nulis, dan sekarang mereka yang nulis lagi untuk movie ini. Wow, sumpah gue gak sabar banget ngeliat Toph, Aang, Katara, Zuko, Sokka balik lagi dengan keadaan mereka lebih dewasa. Ih, swear man. Karena kita dapat time skip-nya kejauhan kan, langsung tahu-tahu Korra gitu ya. Republic City udah jadi modern. Bahkan katanya ada Batista ya, yang belum tahu perannya bakal jadi apa di The Legend of Aang ini. Bukan, Aang The Last Airbender. So, gue gregetan banget, gue nungguin banget, dan tiba-tiba gue dapet update bahwa semua orang, well, baik kalau gue bilang semua orang, beberapa orang ternyata udah nontonin sampai full. Yes, di berita yang gue baca tadi, itu katanya beberapa scene. Tapi yang gue lihat-lihat dari timeline Twitter, orang-orang tuh kayak nge-share-nya tuh full gitu. Karena kayak ada sisa durasinya gitu di bawahnya. Kalau coba kalian lihat, ini kan kayak durasi film gitu. Entah gue dibegoin sama gambar apa gimana ya, tapi, man, penyebabnya apa bang? Nah, menurut tweet tadi katanya ada orang salah ngirim email. What? Ya, jadi kayak ada orang salah ngirim email gitu ke orang lain, dan abis itu di-leak deh, disebarin deh bahwa emailnya berisi full Avatar The Aang The Last Airbender gitu ya. Terus orang ini, someone ini yang dapat kiriman email salah ini somehow bisa nyebarin gitu sebanyak-banyaknya gitu kemana-mananya gitu. Dan apakah ini bisa dipercaya? Apakah ini emang alasan utamanya? Nggak tahu, karena kita nggak tahu kebenarannya. Tapi menurut gua aneh. Oke, gue jelasin kenapa ini aneh, dan menurut gue kayaknya ini cuman cover story deh. Karena gini, gue pernah dapat project yang dimana gue bisa nonton duluan sebuah series, sebuah film panjang, film feature, dan ya gue bisa nonton online melalui PC personal gue dan lain-lain. Tapi nggak pernah tuh namanya kita dikirim file, bro, ngerti gak lo? Jadi nggak pernah istilahnya tuh kita dikirim .mkv, .mp4 Aang The Last Airbender gitu ya, atau One Piece Season 3 gitu, atau GTA 6.exe gitu. Nggak mungkin. Mereka itu pasti kasih semacam perlindungan lebih
sih kalau mau sharing kayak gini-ginian atau project yang emang bisa dilihat-lihat orang atau bahkan buat antar kru sendiri. Ada semacam proteksi, ada semacam sistem baru yang kalau gue pernah lakuin dan gue pernah dapetin itu selalu kita dikasih link ke sebuah website yang website kerja gitu, yang dimana lu mesti login lagi, lu mesti punya akun di situ, lu mesti terregister di situ dan jelas identitasnya, lu login di mana, lu dari siapa dan lain-lain. Jadi kalau ada leak, kalau ada bocor, kalau gue mau jahat itu ketahuan dari mana. Jadi ketahuan tuh sumber bocornya di mana. Jadi paham kan lu alasan kekirim email ya atau salah kirim emailnya itu di 2026 buat gua aneh banget. Well, bisa aja terjadi tapi buat gua wah ini berarti clumsy banget gitu loh, dan kayaknya company besar nggak akan melakukan kirim file-filean via email deh atau semacam cuman link ke Google Drive lu bisa tonton gitu. I don't think so man, karena itu sangat-sangat blunder dan sangat-sangat mudah untuk di-pirate, sangat-sangat mudah untuk di-leak kayak begini. Aneh banget bro. Loh kalau bukan itu terus gimana no? Nah ini gue baca-baca lagi di timeline karena gue lagi seru sama hal ini dan kesel juga gitu ya. Jadi gue pengen coba pahami dan gue coba tiru. Ada salah satu tweet konspirasi gitu, sorry gue nggak save, tapi karena diskusi panjang gitu sama orang dan menurut gue ini yang somehow belum bisa dibuktikan ya lagi-lagi ya, tapi gue lebih setuju sama yang ini, bahwa salah satu server orang yang kerja itu katanya dihack sama hacker sehingga data-datanya itu bisa diakses sama mereka dan mereka minta imbalan tapi nggak dikasih, dan akibatnya dibocorin lah avatar Aang The Last Airbender ini ke publik sebagai apa ya, ya bentuk kekecewaan karena ransomnya nggak dikasih gitu. Kalian pernah tahu ransomware nggak sih? Ya kayak gitulah ya, kalau lu nggak bayar akses komputer lu nggak bisa dibuka dan lain-lain. Jahat, nggak bener, jangan ditiru, lu penjara lu. Kecewa ya tetap kecewa, dan gue tetap nyalahin pihak-pihak yang kok bisa data lu bocor. Karena kenapa? Karena kita semua tahu ya, namanya data pribadi, namanya informasi penting, namanya apapun itu ya, apalagi KTP, info nomor ini, nomor itu, data-data penduduk dan lain-lain, itu pasti dijaga bro, dan harus dilindungi dan harus diberikan ganjaran buat orang yang bocor-bocorin gitu, alamat email, nomor telepon. Wow, itu dijagain banget bro, dijagain banget di tempat gua waktu di lanjut. Nah, gue tuh kecewanya ya sebagai customer gitu loh, sebagai orang yang bakal rela bayar nonton bioskop. Gue gak tahu apakah nantinya akan di bioskop atau di streaming service. Ya kan gue konsumen gitu, gue fans gitu, gue calon yang bakal ngeluarin duit gue buat IP ini loh gitu. Walaupun tetap ya hackernya jahat. Ngerti gak sih maksud gue? Nah, no, apakah sudah ada konfirmasi dari pihak-pihak yang ngebuat Avatar The Movie ini? Jawabannya tidak sama sekali. Radio silence, sunyi senyap. Tapi, nah ini yang bikin orang-orang jadi kayak tahu bahwa yang di-leak ini bener. Nah, jadi gini ya, lu mungkin udah juga ngerasain gitu yang dimana apa Avatar deh, apa Avengers Doomsday udah banyak leak-leaknya segala macem yang ternyata AI, yang ternyata generate dan lain-lain gitu. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamori Aristoteles, thank you Singamori Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Nah, orang-orang juga pada curiga gitu, yang klik ini itu beneran filmnya apa enggak gitu. Gue nggak bisa konfirmasi karena gue belum nonton. Gue cuma dapat screenshot doang tuh di Twitter. Jadi hampir seluruh klip yang bisa gue temukan itu udah nggak bisa diakses. Kayak yang gambar tadi gue tunjukin, yang dimana videonya berarti di take down karena ada permintaan dari original owner atau yang punya hak terhadap media tersebut. Berarti ya udah. Nah itulah, walaupun mereka radio silent, tapi sepertinya mereka sudah menuntut gitu loh orang-orang yang upload itu di sosial media untuk di take down. Sekaligus jadi semacam sinyal ke para fans yang menunggu bahwa sepertinya yang kalian tadi sempat tonton beneran. Yang dirugikan siapa no selain fans? Ya tentu gue sih lebih kesian sama cast and crew ya, sumpah. Maksud gue, lu udah bikin capek-capek, lu udah gambar capek-capek, lu udah direct capek-capek, nulis capek-capek, karya lu tiba-tiba klik begitu saja. Orang-orang nonton begitu saja dengan cara yang sangat-sangat tidak tepat. Gue sih bakal bete ya. Gue bakal bete walaupun udah dibayar, let's say, walaupun udah dilunasin semua apa perjanjian-perjanjian dan lain-lain, tetap gue bete sih. Gue bete banget sih, kayaknya gue mempercayakan partner yang salah gitu. Dan ini udah belasan tahun bro, Avatar nggak ngeluarin animated series gitu. Dan sekalinya keluar ya, sekalinya fans nungguin bakal keluar, malah caranya begini tuh, aduh gimana ya. Gue sih kalau bagian dari tim gue bakal kayak, bukan bete lagi sih, mungkin udah kena sih psikis gue. Makanya gue berharap yang terbaik buat cast and crew dan harapannya. Nah ini jarang terjadi, tapi pernah terjadi
terjadi, biasanya kalau klik-klik kayak gini dan ternyata itu beneran leak, nah kalau misalnya mau diniatkan, itu biasanya bakal ada scene tambahan atau ada semacam sesuatu yang ngebuat orang yang udah lihat leaknya jadi mesti tetap nonton lagi, mesti tetap nonton secara resmi dan benar, dan hype-nya bakal rame. Nah ini kan, kok udah pada nonton, satu Twitter udah pada nonton begitu kan, kok tiba-tiba keluar tetap kayak gitu kan, kesian gitu bro. Tapi itu perlu modal lagi, perlu keluar duit lagi. Ya itulah duit yang perlu disiapkan dari kelalaian, kalau bener lalai email atau lalai keamanan. Kalau misalnya nggak ada perubahan, kesian sih. Dan ini pendapat pribadi ya, sebagai orang yang kerja di bidang marketing dan juga pernah beberapa kali ngurus PR, harusnya kepercayaan tuh nomor satu, ngerti gak lo? Kepercayaan tuh nomor satu, apalagi ke para fans yang emang target utama ini buat ditonton sama para fans gitu. Udah bilang aja, jujur bikin statement, kasih tahu apa kekeliruannya, kasih tahu penyebabnya apa, kasih tahu kedepannya bakal kayak gimana. Karena kalau nggak jadi bola liar sampai sekarang. Jadi kayak, ini gimana sih gitu loh. Ini bukan gue ya, tapi gue yakin para fans pasti bakal bingung. Jadi gimana nih, sama apa enggak gitu. Kan nggak adil, orang-orang dapat gratis dan gue sebagai fans asli malah mesti bayar atau mesti apa dan segala macem. Katanya sih bakal streaming ya, tapi mungkin kalau ditaruh di film, di bioskop bakal lebih lumayan sih. Tapi again, buat gue ini big loss banget. Dan someone mesti ke depan dan bertanggung jawab untuk benerin ini semua. Dan kalau bisa lebih cepat lebih baik, make a decision untuk bilang kita undur let's say jadi tahun depan karena akan ditambahin 30 menit. Nah gitu. Sumpah yang gue rasain sekarang adalah sedih, kecewa. Dan gue pribadi misalnya filmnya tetap keluar nih Dok, gak ada perubahan, lu tetap nonton, tetap. Tapi kebahagiaan gue pasti gak akan sebahagia gue bisa nonton ini tanpa harus tahu bahwa ini film secara full dari kesian kreatornya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana para fans? Komen di bawah. Man, I love Avatar bro. Kalau kalian suka sama pembahasan yang lagi rame di dunia entertainment kayak gini, kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Dan komentar hari ini datang dari video gue yang ngebahas Makenyu yang live action One Piece Zoro. Itu diwawancara sama media, tapi Zoronya nggak datang. Hah? Kok bisa begitu? Iya, soalnya digantiin AI. Lah, komentarnya datang dari Nuwu. Kata dia, jatuhnya fanfic. Iya dong. Kalau pakai AI namanya bukan wawancara, namanya fanfiction pak. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue nemenin pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan untuk kita semua, stay clean. Dan buset, gue masih kecewa sampai sekarang men gue. Man, gue fanboy loh. Gue nontonin mulu dari kecil loh, gue happy banget loh. Oh, lu tau gak sih? Dulu ya di TV Avatar The Legend of Aang itu banyak adegan yang di-cut demi durasi. Bukan karena ada aneh-anehannya. Makanya suka pas kecil nonton, kayaknya ini orang belum dikenalin atau muncul. Dan gue pas nonton versi fullnya, gue langsung kayak berasa nonton sebuah film yang baru men. Kalian sadar hal itu juga? Komen di bawah.